Kaulah pengharapanku, Kaulah kuatku dan sukacitaku. Yesus, Kaulah pengharapanku, Kaulah kuatku dan sukacitaku. Yesus, Kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus, Kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Yesus, Kaulah pengharapanku, Kaulah kuatku dan sukacitaku. Yesus, Kaulah pengharapanku, Kaulah kuatku dan sukacitaku. Yesus, Kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus, Kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus, Kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus, Kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Kau pulihkan hidupku jadi baru. The weapon may be formed, but it won't prosper.
When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There is power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Battle belongs to you. You take what the enemy makes for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy makes for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Every time you take what the enemy makes for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy makes for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle
Jemaat yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa saya agar jemaat dalam keadaan sehat dan ada senantiasa dalam berkat Tuhan. Jemaat, berita angka orang yang terkena COVID dan yang dapat menyebarkan di New South Wales ini masih sangat tinggi. Diperkirakan berdasarkan angka yang ada dan jumlah orang yang telah menerima vaksinasi, maka lockdown yang akan berakhir bulan Agustus ini diperkirakan akan berkelanjutan hingga waktu yang cukup lama. Kondisi dunia pada saat ini yang sedang dilanda oleh COVID-19 dengan Delta strain yang dinyatakan sangat ganas dan cepat menyebarnya. Dan kini telah ditemukan yang baru, yaitu Lambda yang lebih ganas lagi. Jemaat, apa yang dapat saya anjurkan pada saat ini di dalam menghadapi masalah dunia ini ya? Saya merindukan supaya engkau yang menjadi jemaat Tuhan lebih dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa, tetap beriman dan menyiapkan diri senantiasa untuk menyambut kedatangannya. Hilangkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang jahat, dan janganlah kita hidup di dalam dosa yang akan menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Siang hari ini saya digerakkan untuk membawakan firman dengan tema bergaul akrab dengan Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari Kejadian 5 ayat 21 sampai ke 24. Dan kemudian saya lanjutkan dengan Ibrani 11 ayat 5 dan ke-6 dan Yudas 1 ayat 14 sampai ke-15. Saya akan membacakan sebagian jemaat. Mari kita dengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kejadian 5 ayat yang ke-21 sampai ke-24. Firman berkata sebagai berikut jemaat. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat Allah. Dan izinkan saya melanjutkan apa yang ditulis oleh penulis Ibrani dalam Ibrani 11 ayat 5 sampai ke-6, saudara. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai berikut. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak, kita berdoa, memohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami adalah anak-anak-Mu. Biarlah Engkau yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi kami dengan kuasa-Mu, berikan pengertian yang baru ya Tuhan, sehingga kami mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu yang ingin kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Orang percaya berkata, amin. Jemaat, di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-22, dicatat bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan saudara, kita perlu mengetahui siapa sebenarnya Henokh ini. Ternyata Henokh ini adalah keturunan ketujuh dari Adam.
Kita bisa melihat di dalam kitab Yudas 1 ayat yang ke-14. Henokh ini bukan anak dari Kain yang dinyatakan di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-17. Tetapi dia adalah keturunan ketujuh dari Adam, keturunan dari Set, yang menggantikan Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pernyataan hidup bergaul dengan Allah, dalam bahasa Inggrisnya NIV, berkata walk with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini dilakukan setelah Henokh memperanakan Metusalah pada usia 65 tahun. Dan kemudian ditambah dengan 300 tahun lagi, saudara, Henokh kemudian mencapai usia 365 tahun. Dicatat dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24. Dia hidup bergaul dengan Allah. Dan ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Because God took him away. Dan jemaat, mari kita perhatikan jemaat. Henokh adalah orang yang pertama yang diangkat Tuhan tanpa kematian. Dan kita mengetahui di dalam Alkitab, maka orang yang kedua yaitu adalah Elia. Dan itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11, di mana firman berkata tentang Elia, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. Lalu kemudian naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Jemaat, ini kita perlu mengetahui betapa indahnya bahwa hal tersebut terjadi. Dan kita diingatkan akan apa yang Tuhan janjikan bagi kita, jemaat. Di mana dicatat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai ke 17. Di mana firman berkata sebagai berikut. Rasul Paulus dia berbicara kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tegasnya, saudara, akan ada kebangkitan, atau kita akan diangkat oleh Tuhan pada waktu kedatangannya dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Jemaat, mari kita perhatikan. Mari kita teladani Henokh yang hidup bergaul dengan Tuhan dan diangkat. Dan biarlah kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Seperti apa yang dinyatakan bahwa Tuhan akan datang kembali, dia akan bertemu dengan umatnya di angkasa. Apa yang kita perlu perhatikan pada saat ini jemaat sesuai dengan perikop yang kita baca? Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Poin yang pertama, miliki iman yang teguh. Dan itu dicatat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-5. Di mana dikatakan, karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan jemaat, karena iman, kita pun juga akan diangkat tanpa mengalami kematian yang kedua, tetapi akan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Karena iman. Apakah sebenarnya iman itu? Penulis Ibrani mengatakan, dicatat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tegasnya, saudara, percaya walaupun tanpa ada bukti. Jemaat, Rasul Petrus memberikan suatu pernyataan yang indah yang perlu kita perhatikan, dicatat dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sampai ke 9. Dia berkata begini, jemaat, sekalipun kamu belum melihat dia, namun kamu mengasihinya,
kamu percaya kepada Dia. Perhatiin, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jemaat, orang beriman mengasihi Tuhan dan percaya, dan harus dibuktikan dengan ketaatan. Penulis Ibrani kemudian menggambarkan, dicatat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, saudara. Dikatakan sebagai berikut, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Mungkin kau juga perlu mengetahui siapa Nuh ini. Nuh ini ternyata adalah keturunan ketiga dari Henokh, saudara. Jadi Nuh ini belum melihat sesuatu, dia diberitahu oleh Tuhan. Tetapi Nuh dengan segala ketaatan mempersiapkan bahtera. Karena Tuhan yang menyuruh, karena Tuhan yang memerintahkan untuk menyelamatkan keluarganya. Dari sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saya bisa memberikan sedikit dasar bagaimana dan apa yang perlu kita lakukan supaya kita memiliki dan juga meningkatkan iman kita ini. Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, kita butuh firman, dinyatakan firman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Dan betapa indahnya firman yang kita dengar itu perlu juga dimengerti. Dan untuk mengerti itu kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dan jemaat, ternyata bahwa iman itu kemudian harus ditingkatkan. Maka Rasul Yakobus memberikan suatu pernyataan supaya kita ini mau menjadi pelaku firman. Dan dikatakan dengan tegas dalam Yakobus 2 ayat yang ke-22, oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tanpa perbuatan, tanpa melakukan firman Tuhan, betapa sulitnya atau mungkin tidak akan terjadi kesempurnaan akan iman itu. Jemaat, mari kita tingkatkan iman kita ini. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu minta kuasa Roh Kudus memberikan pengertian supaya kita mengerti dengan tegas. Dan kita perlu melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan supaya iman kita meningkat menuju kepada kesempurnaan. Dan jemaat, ada pesan yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Khususnya di masa-masa sulit seperti ini, mendekati akhir zaman, di mana banyak pengajar-pengajar palsu, banyak penyesat-penyesat, apalagi sosial media yang sedemikian gencarnya, yang mudah bagi kita untuk membaca, untuk melihat, mendengar. Penulis Ibrani memberikan nasihat. Dicatat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Jangan kita mundur dari iman kita ini. Jangan kau lepaskan iman ini. Karena ada upah yang sedemikian besarnya yang sedang menantikan kita. Ibrani 10 ayat yang ke-37 sampai ke-38 juga memberikan suatu pernyataan, saudara. Di mana penulis Ibrani memberikan perkataan sebagai berikut. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jemaat, mari, apa yang telah kau miliki iman kepercayaan tersebut,
tingkatkan dan pegang senantiasa imanmu dengan teguh, tidak mudah digoncangkan dengan keadaan apapun. Kita akan masuk pada poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua apa yang ingin saya nyatakan, yaitu hiduplah berkenan kepadanya. Ibrani 11 ayat yang kelima memberikan pernyataan sebagai berikut. Sebab sebelum ia terangkat, ia berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah. Mungkin kita perlu mempertanyakan, apa artinya berkenan? Bagaimana supaya kita ini hidupnya berkenan? Saya ingin melihat dalam terjemahan yang lain. Kalam Hidup memberikan suatu pernyataan, tetap dalam ayat yang sama, yaitu Ibrani 11 ayat yang kelima, hanya diterjemahkan dan dicatati dalam Kalam Hidup. Henokh sangat menyukakan hatinya. Orang yang berkenan, itulah orang yang menyukakan hati Tuhan. Kabar baik, Injil kabar baik memberikan suatu pernyataan, ia menyenangkan hati Allah. Dari sebab itu jemaat, jika kita mau berkenan di hadapan Tuhan, mari kita menyukakan hati Tuhan, mari kita menyenangkan hati Allah. Itu adalah tindakan yang dapat dinyatakan berkenan di hadapan Tuhan. Saya teringat akan Daud, di mana Tuhan memberikan suatu pernyataan, dicatat dalam Kisah 13 ayat yang ke-22. Di mana Tuhan berkata, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan berkenan, karena Daud adalah orang yang taat melakukan segala perintah Tuhan. Jemaat, mari kita menjadi orang yang taat. Apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan, itu yang akan kita lakukan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan, karena itu menyukakan hati Tuhan, karena Tuhan berkenan. Tetapi jemaat, perhatikan, ketaatan itu dapat terjadi karena adanya rendah hati. Taat dan rendah hati tidak bisa dipisahkan. Taat dan rendah hati merupakan satu kesatuan. Maka dari sebab itu, saudara, betapa pentingnya bagi kita memiliki kerendahan hati, karena setelah kerendahan hati itu memudahkan kita untuk mentaati. Kalau engkau ingat apa yang terjadi dan dinyatakan dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Pada waktu itu umat Israel diletakkan di padang gurun oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan suatu pernyataan mengapa Israel pada waktu itu diputar di padang gurun selama 40 tahun. Dicatat di dalam Alkitab dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Dalam arti kata, saudara, direndahkan hatinya terlebih dahulu, dan kemudian dicobai, betulkah sudah rendah hati dengan bukti ketaatan yang ada dalam kehidupan ini. Dan jemaat, mari kita lanjutkan lebih jauh lagi, saudara, karena kita ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di samping rendah hati dan taat, saya ingin menambahkan dua hal lagi, jemaat. Mari kita menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus, dia memberikan nasihat kepada jemaat di Roma, dicatat dalam Roma 12 ayat yang pertama, saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kehidupan kita ini harus diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Siap dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Bukan aku lagi, itu pernyataan Rasul Paulus, tetapi Kristus yang ada di dalam diriku.
Dan di samping itu jemaat, saya diingatkan dengan Roma 8 ayat yang ke-8. Marilah kita hidup di dalam pimpinan roh. Karena dinyatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-8 ini, di mana Rasul Paulus berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita tinggalkan kedagingan kita ini. Sudah waktunya bagi kita untuk hidup dalam roh. Meninggalkan kedagingan, meninggalkan segala yang kita sukai di dunia ini untuk kepentingan pribadi kita, kesukaan kedagingan kita. Tapi marilah kita sekarang berpusat hanya pada Tuhan. Dan jemaat, dampak orang yang berkenan di hadapan Tuhan ingin juga saya nyatakan pada saat ini, saudara. Ternyata ada sesuatu yang indah. Mazmur 37 ayat yang ke-23, di mana pemazmur memberikan suatu pernyataan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Betapa indahnya jika Tuhan yang menentukan langkahnya, maka hidup kita akan mencapai kepada keberhasilan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26 memberikan juga pernyataan sebagai berikut, saudara. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan diberikan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan sehingga dapat menikmati hidup ini dengan sebaik-baiknya di dalam keberhasilan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan ini. Cuma kita akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Poin yang ketiga berkata sebagai berikut, saudara. Carilah Tuhan dengan kesungguhan. Dan ini dicatat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dia di dalam arti kata ini adalah Tuhan. Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan jemaat, sungguh-sungguh mencari. Saya diingatkan pemazmur mempunyai tekad. Dan dia berkata sebagai berikut, jemaat. Dicatat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-10. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Pemazmur mencari Tuhan dengan tujuan. Karena dia merindukan kebersamaan bersama dengan Tuhan. Dan di samping itu, dia merindukan supaya dipimpin oleh Tuhan agar tidak berjalan menyimpang daripada perintah-perintahnya. Jemaat, Tuhan memberikan suatu pernyataan lewat Nabi Amos. Yang ini perlu kita perhatikan. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Sikap Daud yang berkenan menyatakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Dicatat di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-8. Semangat, mari, supaya kita hidup, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita mencari Tuhan. Firman berkata, carilah wajahku. Mari kita seperti pemazmur, mencari wajah Tuhan. Wajah-Mu ya Tuhan, itu yang ku cari. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya diingatkan akan kisah Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa berbuat dosa,
Maka apa yang terjadi karena Adam dan Hawa berbuat dosa itu dicatat dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8. Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, sembunyilah manusia itu. Benarkah kita sedang bersembunyi di hadapan Tuhan? Jemaat, Tuhanlah Tuhan yang mengampuni dosamu. Jika engkau minta pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Itulah janji Tuhan. Dan bahkan Tuhan kemudian juga menyatakan janjinya, dinyatakan di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tegasnya jemaat, tidak sulit untuk mencari Tuhan. Segera kita mempunyai kemauan untuk mencari Tuhan, maka Tuhan akan dapat kita temui. Dan hal inilah yang perlu juga kita perhatikan jemaat. Sebagai bagian-bagian yang terakhir, saya juga ingin menyatakan keakraban Henokh dengan Tuhan ini juga membuat Henokh sangat sensitif dengan Tuhan. Dia mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan demikian juga jemaat, jika kita ini dekat sedemikian akrabnya dengan Tuhan, maka kita pun juga akan menjadi orang-orang yang sensitif dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan. Dicatat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Di mana Tuhan Yesus mengatakan ia, dan yang dimaksudkan ia di sini adalah Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sehingga engkau mengetahui apa yang akan terjadi. Sehingga engkau akan mengetahui akan apa yang ada di depanmu. Dan ini pun juga terjadi dalam kehidupan Henokh, saudara. Dan sebagai bukti di dalam meneliti firman Tuhan dan akan kehidupan daripada Henokh ini, saudara, saya ingin menyatakan ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pada waktu Henokh melahirkan seorang anak yang diberi nama Metusalah, saya mencoba melihat arti daripada kata itu. Apa sih artinya kata Metusalah itu? Dan ternyata saudara, berdasarkan apa yang saya baca, di dalam bahasa aslinya, Metusalah itu mempunyai arti, ketika ia mati, dunia berakhir. Henokh diberitahu oleh Tuhan, ini loh anakmu, beri nama Metusalah. Dan di dalam hidupnya ini, dia akan mengalami kematian. Dan dalam kematian ini, dunia akan berakhir. Maka dari sebab itu kemudian tidak mengejutkan Metusalah selama hidupnya setelah Henokh setelah melahirkan Metusalah, dia kemudian menyadarin dan selama hidupnya Henokh akrab dengan Tuhan. Umur 65, dia melahirkan, sampai matinya dia hidup akrab dengan Tuhan. Dan kemudian hal yang kedua, saudara, apa yang dapat saya nyatakan, menurut perhitungan, kematian Metusalah itu ternyata terjadi di tahun di mana air bah yang menghapus dosa manusia di zaman Nuh. Kecuali Nuh dan keluarga yang diselamatkan. Dan jemaat, Yudas 1 ayat yang ke-14 sampai ke-15
memberikan suatu pernyataan. Sesungguhnya Tuhan datang dengan orang-orang kudusnya. Dan ini menggambarkan akan kedatangan Tuhan. Ini akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Inilah nubuatan yang Henokh berikan, yang kami percaya akan terjadi di dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri. Mari kita hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Henokh diangkat oleh Tuhan tanpa kematian. Dan imani, kita ini nanti ada suatu saat akan dibangkitkan jika kita mati. Atau diangkat oleh Tuhan di dalam rapture. Bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Dari sebab itu, dorongan, anjuran yang ingin saya sampaikan kepada jemaat yang saya kasihi. Mari kita bergaul akrab dengan Tuhan. Seperti Henokh bergaul akrab dengan Tuhan. Dari sebab itu apa yang perlu kita lakukan? Mari kita miliki iman yang teguh. Jangan mudah digoncangkan. Khususnya pada saat-saat ini, di mana iblis berusaha menggoncangkan iman kita. Jangan lepaskan iman kepercayaanmu. Yang kedua, hiduplah berkenan kepadanya. Menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Dengan mentaati segala apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan itu. Tetapi ingat, dibutuhkan kerendahan hatimu. Dan jemaat, carilah Tuhan dengan segala kesungguhan. Jangan hanya asal cari, tetapi dengan sepenuh hatimu, carilah Dia. Maka engkau akan bertemu dengan Dia. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas segala firman yang telah Tuhan nyatakan. Biarlah firman-Mu akan senantiasa menjadi remah dalam kehidupan kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau mentaati segala firman yang Tuhan nyatakan. Dan Tuhan, siapkan kami, khususnya menghadapi masa-masa sulit pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, bila Tuhan akan menyempurnakan segala firman yang didengar oleh anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Every time you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord.
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan segala apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kehidupan ini. Mari kita diam sejenak. Bapa, kuduskanlah kami, jadikan kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Pakai kami sebagai pendoa-pendoa syafaat-Mu. Kami ingin menyatukan hati pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk masalah-masalah. Kami berdoa untuk penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan. Bila Tuhan yang akan menyelesaikan masalah, bila Tuhan yang akan memulihkan kesehatan-kesehatan. Kami juga yang berdoa ya Bapa, untuk orang tua kami, untuk kekasih-kekasih kami, yang pada saat ini sedang menderita penyakit COVID-19 ya Bapa. Bila Tuhan juga boleh berkenan memberikan jamahan, memberikan pemulihan dalam kehidupan, memberikan kesehatan Tuhan, dan memperpanjang usia mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami ingin berdoa untuk pelajar, kami ingin berdoa untuk bekerja di masa yang sulit pada saat ini ya Bapak, di mana semua serba minim, tetapi kami percaya berkat-Mu biar senantiasa melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kau berikan kecukupan bagi anak-anak-Mu ya Bapak. Bagi yang mencari pekerjaan ya Tuhan, bila Tuhan boleh membukakan segala jalan. Kami berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, dan juga teman saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan. Khususnya mereka yang masih belum mengenal Tuhan. Dan bila Tuhan juga boleh memberikan jamahan, bila Tuhan juga boleh menggugah mereka ya Tuhan, bila juga Tuhan boleh memakai kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia, untuk melakukan sesuatu untuk dapat memenangkan jiwa mereka. Bila roh mereka senantiasa mampu berkomunikasi dengan roh Tuhan. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Kau berikan urapan khusus, Kau berikan jamahan ya Bapa. Jadikan mereka orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan menjaga perdamaian dunia ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa. Biar Engkau boleh pakai gereja-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami. Kau yang mendengarkan doa-doa kami. Kami percaya semua doa yang kami ucapkan pada saat ini didengar oleh Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin. Now and forever, you are my Father. Oh Jesus, how I love you. Jesus, how I love you. Oh Jesus, how I love you. Now and forever. I love you, oh
of my